Bali terkenal dengan berbagai keindahan alam serta kebudayaannya. Dalam budaya yang dikenal luas itu, terselip berbagai kisah menarik yang berlangsung turun-temurun. Kisah-kisah itu hingga kini masih dipercaya keberadaannya. Salah satu kisah yang terkenal hingga ke seluruh negeri adalah kisah tentang leak. Leak merupakan ilmu kesaktian yang sangat dikenal di Bali. Layaknya konsep kutub, ilmu pengleakan dibagi menjadi dua kutub, yaitu kutub baik dan kutub buruk. Jadi pada dasarnya ilmu pengleakan ini bersifat netral dan tergantung pada niat orang yang mempelajarinya. Ilmu leak bisa menjadi buruk kalau niatnya buruk, dan ilmu leak juga bisa menjadi baik kalau memang niatnya baik. Ilmu pengleakan ini sangat terkenal hingga ke mancanegara, dan pada tahun 2019 Universitas Hindu Indonesia Denpasar siap mencetak sarjana leak dengan membuka program studi yang mempelajari ilmu tantra. Ilmu tantra kerap dikenal orang sebagai cabang dari ilmu pengleakan. Rektor Universitas Hindu Indonesia mengatakan pembukaan prodi baru ini adalah untuk mengapresiasi para ahli dan tokoh yang telah menekuni sekaligus melestarikan pengetahuan warisan leluhur. Seperti yang udah Mbah katakan, pada dasarnya ilmu leak ini ya bersifat netral. Ilmu pengleakan bisa menjadi baik kalau yang mempelajarinya berniat baik. Dan sebaliknya, ilmu leak bisa menjadi jahat kalau yang mempelajarinya berniat jahat. Namun timbul pertanyaan, apa bedanya ilmu pengleakan dan leak Bali? Sebelum kita lanjut ke cerita inti, mari kita telusuri dulu asal mula leak Bali dan ilmu pengleakan. Leak dalam penggalan catatan sejarah dinyatakan sudah ada sejak abad ke-11. Tepatnya ketika Raja Airlangga memerintah di Jawa pada tahun 1021 Masehi. Nah, dan kisah leak ini bermula dari seorang janda sakti. Nama janda itu adalah Dayu Datu. Dikisahkan Dayu Datu hidup di desa Girah yang masih menjadi kawasan Majapahit. Saat itu, Dayu Datu lebih dikenal dengan sebutan calon arang. Masyarakat zaman dulu sangat takut pada calon arang karena janda itu punya ilmu sihir yang sangat menakutkan. Lalu calon arang menuliskan semua mantra ilmu hitam yang ia kuasai dalam sebuah kitab. Dan si calon arang ini punya seorang anak perempuan yang sangat cantik bernama Ratna Manggali. Ratna Manggali sudah cukup umur untuk menikah, namun sayangnya tidak ada satupun pemuda yang berani mendekatinya. Karena ibunya punya ilmu sihir yang sangat menakutkan. Calon arang ini terkenal sangat kejam. Dia bahkan sudah membunuh beberapa warga desa dengan ilmu hitam yang ia miliki. Warga yang ia bunuh dijadikan tumbal demi menambah kekuatan ilmu hitam calon arang. Makanya banyak sekali warga yang benci pada calon arang. Informasi tentang kematian warga yang dibunuh calon arang akhirnya sampai ke istana. Pihak istana kala itu tidak tinggal diam. Raja langsung mengirimkan para prajurit untuk menghabisi si calon arang. Dan untungnya para prajurit itu tahu kalau calon arang sangat sakti. Maka mereka menyusun rencana untuk menyerang calon arang saat ia sedang tidur. Malam pun tiba. Para prajurit mengendap-endap ke halaman rumahnya calon arang. Salah satu dari mereka mengintip calon arang dari celah dinding kayu. Dia melihat calon arang sedang tidur di atas ranjang kayunya. Kebetulan ranjangnya calon arang ini dekat sekali dengan jendela. Pintu jendela itu tidak dikunci. Prajurit itu berniat untuk menarik rambut si calon arang lalu menebas kepala wanita itu. Namun sayangnya rencana si prajurit itu gagal.
calon arang terbangun. Ia sangat marah. Kedua matanya melotot seperti mau keluar dari ceruknya. Lalu mata calon arang mengeluarkan api yang menyala-nyala dan membunuh para prajurit yang ada di halaman rumahnya. Dari sekian banyak prajurit yang dikirim raja, hanya satu yang bisa selamat dari ilmu sihir calon arang. Prajurit yang selamat langsung kembali ke istana dan menceritakan kejadian mengerikan itu pada raja. Laporan si prajurit benar-benar membuat raja marah dan langsung memerintahkan Empu Baradah untuk menghadapi calon arang. Empu Baradah ini tidak mau gegabah. Dia tahu betul kalau calon arang sangat sakti. Dia pun menyusun strategi cerdik untuk menghadapi calon arang. Empu Baradah akan mencuri kitab ilmu hitam dan dengan begitu calon arang akan kehilangan seluruh kekuatan sihirnya. Ternyata strategi Empu Baradah ini berhasil. Dengan strategi cerdik yang ia miliki, Empu Baradah berhasil mencuri kitab ilmu sihir milik calon arang. Janda itu pun kehilangan kekuatan sihirnya. Tahun berganti tahun sepeninggalan Empu Baradah. Tak diketahui kitab sihir itu berada di tangan siapa. Namun beberapa murid calon arang yang sudah mempelajari sebagian kecil ilmu sihir, mereka melarikan diri ke Bali. Nah, di Pulau Dewata itulah beberapa murid calon arang melestarikan ilmu sihir gurunya. Mereka bahkan mengajarkan ilmu itu ke beberapa orang yang ingin mempelajarinya. Dan pada akhirnya ilmu sihir yang berkembang di Bali dikenal dengan sebutan leak. Ilmu leak ini dapat dipelajari dari lontar-lontar yang memuat serangkaian ilmu hitam. Nah, jadi murid calon arang yang melarikan diri ke Bali itu menuliskan ilmu pengleakan pada kitab lontar dan membuatnya dalam 4 kitab, yaitu Lontar Cambra Berang, Lontar Sampian Emas, Lontar Tanting Emas, dan Lontar Jung Biru. Sedangkan ilmu leak ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, ilmu leak tingkat bawah. Orang yang menguasai ilmu leak tingkat bawah ini bisa merubah wujudnya menjadi binatang seperti monyet, ayam, dan lain-lain. Yang kedua adalah ilmu leak menengah. Orang yang mencapai ilmu leak tingkat ini bisa merubah wujudnya menjadi Garuda dengan cakar dan paruh yang berbisa. Bukan hanya itu, kedua matanya juga bisa mengeluarkan api dan tentunya sangat mematikan. Dan yang ketiga adalah ilmu leak tingkat tinggi. Orang yang mencapai ilmu leak tingkat tinggi bisa merubah wujudnya menjadi bade. Apa itu bade? Bade adalah menara pengusungan jenazah bertingkat 21 atau bisa disebut tumpang selikur dalam bahasa Bali. Dan seluruh tubuh bade tersebut bisa mengeluarkan api yang menyala-nyala. Api itu kemudian akan menjalar sehingga apa saja yang kena sasarannya bisa hangus tak tertolong. Nah, itulah sekelumit tentang asal-usul ilmu pengleakan. Selanjutnya, ada versi lain yang menyebutkan tentang asal-usul leak Bali. Versi yang satu ini menceritakan kalau leak Bali berasal dari orang yang sedang menuntut ilmu hitam. Dan untuk menambah ilmu hitamnya, dia harus memakan bangkai manusia. Makanya banyak orang yang menyebutkan kalau leak Bali sering ditemukan di pemakaman. Beranjak dari 2 versi asal-usul ilmu pengleakan dan leak Bali, kali ini Mbah mau membawakan kisahnya si Udin. Dia adalah seorang perantauan yang bekerja di salah satu toko kue di Denpasar, Bali. Umur Udin saat itu 35 tahun, tapi dia belum juga menikah. Dan kalau bicara soal pekerjaannya, si Udin bukanlah pekerja yang baik. Selama 2 tahun bekerja di toko itu, dia sering sekali melakukan kesalahan. Kadang salah ngasih kembalian, kalau lagi buat kue kadang gosong. Dan tak jarang teman sepekerjaannya marah pada Udin. Lalu mereka memaki-maki lelaki itu dengan sebutan binatang. Tapi Udin tak pernah melawan. Dia hanya tertunduk sambil menampakkan wajah bersalah. Si Udin sudah dipecat 5 kali dari toko kue itu. Tapi setiap kali dipecat, Udin pasti datang lagi ke toko kue dan berdiri sepanjang hari di samping toko itu dengan wajah melas. Si bos akhirnya tidak tega melihat Udin. Dia merekrut kembali lelaki itu sampai 5 kali. Tapi tetap saja si Udin suka melakukan kesalahan. Untuk mengantisipasi keteledoran Udin, si bos sudah merekrut lebih banyak karyawan tanpa memecat si Udin. Hal ini dilakukan agar si Udin tidak melakukan pekerjaan yang penting-penting seperti jadi kasir, membuat kue, dan membungkus kue.
Yang dilakukan Udin setiap hari hanya membagikan selembaran kertas promo pada setiap pengunjung yang datang. Gaji Udin pun sangat kecil, berbeda dengan para karyawan lainnya. Suatu hari muncullah Nikomang Artati atau biasa dipanggil Tati. Dia mampir ke toko kue untuk membelikan oleh-oleh buat ibunya. Udin langsung menghampiri Tati dan memberikan kertas promo pada wanita itu. Dan entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Udin merasakan jatuh cinta yang sangat dalam ke si Tati. Mungkin itulah yang disebut dengan cinta pada pandangan pertama. Selama Tati mengantri, Udin terus-terusan memandangi wanita itu. Tentu saja pandangan Udin membuat Tati risih. Dia ingin segera pergi dari toko kue tersebut. Setelah membeli 5 bungkus kue, Tati pun meninggalkan toko. Udin yang sedang bertugas malah mengikuti Tati. Dia letakkan selebaran kertas promo dan mengambil sepeda bututnya. Udin melihat Tati masuk ke dalam mobil sedan. Buru-buru dia kayuh sepeda itu sekuat tenaga untuk mengikuti mobil sedan. Untung saja laju mobil itu tidak terlalu cepat sehingga Udin masih bisa membuntutinya. Tak lama kemudian, Udin pun tiba di sebuah rumah bercat putih. Rumah itu tampak sederhana dan tidak terlalu besar. Saat itu Udin mengintip dari balik pohon. Dia benar-benar penasaran pada si Tati. Sepanjang hari Udin mengintip dari balik pohon dan berharap wanita itu keluar dari dalam rumahnya. Tapi Tati tidak kunjung terlihat, bahkan sampai malam tiba. Wanita itu tak pernah keluar dari dalam rumahnya. Udin tak mau pulang. Dia duduk di bawah pohon sambil sesekali mengintip rumahnya Tati. Sekitar jam 1 malam, Udin menghampiri rumahnya Tati. Dia mengendap-endap ke belakang rumah. Ia mencari cara agar bisa masuk ke dalam rumah itu. Namun sayangnya Udin tidak menemukan celah sama sekali untuk masuk ke dalam rumah. Lelaki itu akhirnya menyerah dan pulang dengan kecewa. Keesokan paginya saat Udin tiba di toko kue, dia langsung dibawa oleh bosnya ke dalam ruangan. Di sanalah Udin dimaki-maki. Bos sangat marah karena kemarin Udin menghilang begitu saja saat jam kerja. Untung aja Udin hanya dimaki-maki dan tidak dipecat. Si bos tidak tega kalau harus memecat lelaki itu. Lagi pula, walaupun Udin dipecat, dia pasti datang lagi ke toko tersebut. Hari demi hari berlalu, Udin terus-terusan terbayang wajahnya si Tati. Setiap pulang kerja, Udin pasti mendatangi rumah Tati dan mengintip dari balik pohon. Tapi Udin sama sekali tidak berani kalau harus menghampiri wanita itu dan menyapanya. Yang dilakukan Udin hanya memandangi si Tati dari kejauhan. Hingga di suatu sore, Udin melihat ada sebuah pesta pernikahan di rumahnya Tati. Ternyata, Tati memang sedang melangsungkan pernikahannya dengan seorang lelaki bernama Surya. Hal tersebut benar-benar membuat Udin sakit hati. Dia pulang begitu saja dengan perasaan kecewa. Namun ternyata Udin tidak pulang ke kontrakannya. Dia malah pergi tanpa arah dan tujuan. Udin sangat patah hati. Selama 2 hari 2 malam, Udin menggelandang. Dia tidak bersemangat untuk melakukan apapun. Udin sudah meninggalkan pekerjaannya. Dia juga tidak bisa pulang ke kampung halaman karena Udin tidak punya uang sama sekali. Kini kondisi tubuh Udin semakin memburuk. Dan tak lama kemudian, Udin pun ambruk. Dia terkapar sekarat. Hingga malam tiba, si Udin masih tak sadarkan diri. Dan dari balik semak-semak, tiba-tiba saja terdengar suara rombongan orang yang mendekat ke arah Udin. Tak lama kemudian, muncullah gerombolan orang yang mengenakan pakaian serba putih. Entah siapa orang-orang itu. Mereka lalu menggotong tubuh Udin dan masuk kembali ke dalam semak-semak. Udin dibawa ke sebuah lahan kosong di tengah-tengah hutan. Nah, di dalam hutan itulah Udin dirawat oleh komplotan tersebut. Hingga akhirnya dia pulih. Dan setelah ia pulih, Udin menceritakan masalah hidupnya pada salah satu ketua komplotan. Dia pun menyarankan Udin untuk mempelajari ilmu leak. Tentunya Udin akan menggunakan ilmu leak itu untuk kejahatan. Selama 3 bulan lamanya, Udin mempelajari mantra-mantra pengleakan hingga akhirnya dia berhasil mencapai ilmu leak tingkat bawah. Tapi uniknya, Udin ini bukan hanya bisa merubah dirinya menjadi hewan, tapi dia juga bisa merubah dirinya menjadi benda apapun. Dan itu sangat menakjubkan. Setelah Udin berhasil menguasai ilmu leak tingkat rendah,
Dia kembali mendatangi rumahnya Tati. Sesampainya di gerbang rumah Tati, Udin langsung merubah dirinya menjadi seekor kucing yang sangat lucu. Kucing itu mengendap-endap masuk ke dalam rumah Tati dan duduk di atas kursi makan. "Kucing siapa ini?" tanya suami Tati. "Aku nggak tahu, tapi kucingnya lucu banget," kata Tati. "Ya sudah, kalau kamu suka, kita pelihara aja kucing ini," ucap suaminya Tati. Udin yang merubah dirinya menjadi kucing akhirnya dipelihara oleh Tati. Setiap malam Udin selalu mengendap-endap ke kamar Tati. Dan tak jarang dia menyaksikan Tati dan suaminya tengah berhubungan intim. Hal itu benar-benar membuat Udin marah. Lelaki itu langsung mencari cara agar bisa membunuh suaminya Tati. Tragedi mengerikan pun terjadi di Senin pagi. Udin merubah dirinya menyerupai mobil milik suaminya Tati. Saat itu suaminya Tati pamit untuk berangkat kerja. Dengan kekuatan yang Udin punya, ia membuat suaminya Tati tidak bisa melihat mobil yang sebenarnya. Sehingga lelaki itu masuk ke dalam mobil jadi-jadian. Di perjalanan, mobil yang dikendarai suaminya Tati masih dapat dikendalikan. Namun saat suaminya Tati menambah kecepatan mobil, tiba-tiba saja mobil tersebut hilang kendali. Kecepatannya malah semakin menggila lalu menabrak sebuah tiang listrik di pinggir jalan. Suaminya Tati tak terselamatkan, ia tewas di tempat. Kepalanya pecah, darah keluar dari mulutnya. Mobil jadi-jadian itu ringsek dan dibawa oleh polisi. Namun anehnya selang sehari mobil tersebut menghilang entah kemana. Dan ternyata Udin sudah merubah wujudnya menjadi seekor burung. Dia kemudian terbang menuju rumahnya Tati. Sesampainya di rumah Tati, Udin langsung merubah wujudnya kembali menjadi seekor kucing yang sangat lucu. Udin pun kembali menemani Tati di hari-hari buruknya. Semenjak suami Tati meninggal, wanita itu memang sering melamun di beranda rumahnya. Saat itu Tati memang selalu bersedih. Namun seiring waktu berjalan, Tati akhirnya bisa bangkit. Tati pun menikah kembali dengan seorang lelaki yang sangat tampan dan kaya. Namun lagi-lagi Udin cemburu pada suaminya Tati. Dia pun membunuh suaminya Tati dengan cara yang sangat keji. Di suatu malam, Udin merubah wujudnya menjadi seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu lalu menerkam suami barunya si Tati dan menggigit lelaki itu tepat di bagian leher. Tenggorokannya acak-acakan, perutnya juga sobek terkena cakaran. Mendengar kegaduhan itu, Tati pun bangun dari tidurnya. Dia langsung menjerit ketakutan dan jatuh pingsan. Warga pun berhamburan ke rumahnya Tati. Namun saat mereka masuk ke dalam kamar Tati, harimau itu sudah berubah kembali menjadi seekor kucing. Saat Tati siuman, dia pun memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya semalam. Namun tak ada seorang pun yang percaya pada Tati. Mereka bahkan menyangka kalau Tati sudah membunuh suaminya sendiri. Wanita itu pun sempat diseret ke meja hijau, namun tidak ada bukti yang kuat kalau Tati ini bersalah. Akhirnya dia dibebaskan. Yang dilakukan Udin benar-benar keji dan tidak berperi kemanusiaan. Setiap kali si Tati menikah dengan lelaki pilihannya, Udin selalu membunuh lelaki itu. Ada yang mati kecelakaan, ada yang mati diterkam binatang buas. Semua kematian itu Udinlah penyebabnya. Setiap lelaki yang menikahi Tati pasti mati dengan sangat mengenaskan. Hal itu membuat para lelaki menjauhi Tati. Mereka tidak mau menikahi wanita itu karena takut mati. Hal itu membuat Udin sangat bahagia karena dia bisa bersama Tati sampai kapanpun. Walaupun Tati tidak menikah lagi, tapi si Udin ini tetap menjadi seekor kucing karena ternyata dia tidak bisa merubah kembali dirinya menjadi manusia. Udin sudah dikuasai oleh ilmu hitam pengleakan dan dia akan menjadi leak untuk selamanya. Selesai. Begitulah kisah tentang ilmu pengleakan dan leak Bali dari Mbah. Tunggu kisah-kisah lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.